akan melakukan praktikum mengenai cermin cembung dan cekung. Perkenalkan, saya Rupi Handayani dengan NIM. Saya Dewi Hidayah dengan NIM. Saya Dika Septiani dengan NIM. Saya Mutia Rahmi dengan NIM. Saya Abelio Genta Pratama dengan NIM. Adapun tujuan praktikum kami kali ini, 1. Mengamati sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung. 2. Membuktikan hukum pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. 3. Menentukan letak fokus cermin melalui percobaan sederhana. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Cermin ini bersifat menyebarkan cahaya, sehingga disebut cermin divergen. Sinar pantul dari cermin cembung menyebar seolah-olah berasal dari satu titik fokus di belakang cermin. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat mengumpulkan cahaya, sehingga disebut cermin konvergen. Jika sinar cahaya dipantulkan pada cermin cekung, sinar akan berkumpul di satu titik yang disebut titik fokus. Percobaan dimulai dengan menyalakan lilin sebagai benda yang akan diamati bayangannya. Dilakukan percobaan menggunakan cermin cembung. Lilin diletakkan di depan cermin cembung dengan berbagai jarak pengamatan. Hasil yang terlihat menunjukkan bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan nampak berada di belakang cermin sehingga tidak dapat ditangkap menggunakan layar. Selain itu, luas daerah pantulan pada cermin cembung terlihat lebih besar dibandingkan cermin cekung, sehingga cermin ini sering digunakan sebagai kaca spion kendaraan. Pada cermin cekung, lilin diletakkan pada beberapa jarak yang berbeda dari permukaan cermin. Setelah itu, layar digeser hingga diperoleh bayangan yang tampak jelas. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya, tergantung letak benda. Jauh dari cermin, jika benda diletakkan jauh dari cermin, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Namun, jika benda berada dekat dengan titik fokus cermin, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya, sedangkan cermin cembung menyebarkan cahaya. Perbedaan sifat tersebut menyebabkan bayangan yang dihasilkan oleh kedua cermin juga berbeda. Percobaan ini membantu memahami penerapan cermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan cermin cekung pada lampu senter dan kaca rias, serta penggunaan cermin cembung pada kaca spion dan tikungan jalan. Itu saja hasil praktikum dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure